Oke, kita rekam ya. Kita lihat karya Risma ya. Nanti juga di buku yang Pak Edi berikan referensi, itu ada beberapa kaidah-kaidah terkait dengan prinsip desain ataupun unsur desain, unsur visual dari desain tersebut. Di mana tipografi itu tidak hanya sekedar huruf yang bisa dibaca, tapi tipografi ini huruf yang as art, tipografi as art, artinya tipografi itu juga sebagai sebuah karya seni, ya. Karya seni itu di mana di dalamnya mengandung aspek-aspek nilai-nilai seni. Nah, nilai-nilai seni itu terkait dengan estetika ataupun nilai estetis ataupun nilai artistik. Jadi ada dua yang kalian perlu paham. Ada istilah yang dikenal di dalam seni itu estetis dan artistik. Ya. Apa itu bedanya estetis dan artistik? Ya. Jadi kalau sesuatu itu enak dilihat, enak dipandang, sesuatu itu beautiful, cantik, indah, bagus. Nah, itu terkait dengan estetika, yang terkait dengan nilai keindahan. Bagaimana nilai keindahan itu terkait seseorang itu menyenangi sesuatu, karena dia menilai ada sesuatu yang membuat dia senang, dia menilai sesuatu itu bagus, ya, indah, cantik. Nah, itu. Nah, sesuatu yang bagus, yang indah, yang cantik itu, yang indah itu tadi itu ternyata ada estetis ini ada kriteria-kriteria, nilai-nilai yang ada di dalam objek keindahan itu atau suatu karya seni. Nah, seperti ini karyanya Risma ini ya. Itu kalau kita lihat kita akan mengatakan karya ini bagus. Karya ini indah. Kenapa dia indah? Pertama dia ditata sedemikian rapi. Nah, rapi itu juga kalau kita melihat rapi berarti tata susunnya itu teratur. Nah, ya, jadi karena yang kita lihat dari suatu objek keindahan itu pasti kita akan melihat structure, melihat struktur bentuk. Ya, kalau kita lihat ini struktur bentuknya ini adalah misalnya salah satu nilai yang di dalam keindahan itu adalah rapi. Ya, dia tersusun, terstruktur dengan satu pertimbangan tertentu, ya, dan rapi. Maka kalau kita lihat misalnya dalam bentuk apa ya, seni apa pakaian juga begitu. Sebagus apapun pakaiannya kalau tidak disetrika misalnya ya, keindahannya akan jelek karena ada bocor suaranya ya. Keindahannya ini akan terganggu dengan ketidakrapian. Seseorang memakai bajunya bagus ya, tapi ketika dipakai seseorang dia tidak rapi ya, maka keindahannya akan berubah, akan berbeda karena akan mempengaruhi komposisinya. Ketika dipadu-padankan antara celana dan bajunya kemudian tidak rapi dia, maka secantik apapun orangnya juga, sebagus apapun desain bajunya, kalau tidak rapi dia bermasalah dengan nilai keindahannya. Ini juga demikian. Ini komposisi ini ya, diletakkan unsur-unsur ini kan rapi. Ya. Kalau menggunakan komputer, nilai keindahannya itu bisa diatur bagaimana penataannya itu menimbulkan cita rasa indah. Nah, salah satu prinsipnya misalnya ini ditata dengan untuk merapikannya ditata dengan balance, dengan keseimbangan. Ini keseimbangan kanan dan kiri. Itu artinya apa? Horizontal. Jadi kanan dan kirinya itu seimbang. Demikian pula
vertikalnya juga demikian. Ini ditata atas bawahnya, ya. Itu walaupun asimetris, ya ini kan ada tulisan kecil di sini. Mikul dhuwur mendem jero, kemudian di sini ada huruf-huruf Jawa, ya. Lalu diletakkan dalam komposisi di tengah, kemudian kanan kirinya kayak semacam ada sayap di kanan dan kirinya, sayap kiri, sayap kanan. Nah ini ya, itu penataan yang rapi, ya. Jadi ada sumbu balance di tengahnya ini. Lalu ada nilai penekanan di tengahnya ini. Ya, hurufnya diletakkan di tengah, dikerangkai dengan ilustrasi ataupun dengan ornamentik, ya, ornamen hiasan di sebelah kanan dan kiri, tapi dia dibatasi dengan satu garis. Dan adanya distan dan bayangan, shadow. Shadow ini memberikan pengaruh efek 3 dimensi, ya. Jadi ini ada efek 3 dimensi dengan memainkan ada shadow dari sebelah bayangan, ya. Ada bayangan itu menimbulkan kesan 3 dimensi ataupun overlapping, ya. Ini overlapping juga, ya. Overlapping kesan shadow, kesan bayangan. Itu juga bisa menimbulkan overlapping 3 dimensi, termasuk juga overlapping untuk tumpang tindih, artinya ini seolah-olah misalnya, ya, bisa kita bahasakan secara visual, tulisan ini ditulis pada kertas yang ada bingkai garis di kanan kiri, kemudian dia menumpang pada sebuah piringan ornamen bulat, ya, yang ada di belakangnya. Nah, ini kalau kita deskripsikan secara narasi tekstual. Sedemikian pula ini ada tulisan Jawa juga ada shadow-nya, ada bayangannya dengan arah memusat, ya. Jadi yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, ini bayangannya, ya. Kemudian ada titik tengahnya. Ya, lalu di sini juga mikul mendem jero dengan tipe script, ya. Hurufnya ini script, tipenya seperti tulisan tangan, ya, tapi juga meminjam gaya Jawa ini. Jadi ada tebal dan tipis, ya. Sehingga gayanya mendekati dengan gaya tulisan Jawa. Itu ini akan menyatukan dengan tema. Ya. Ini di samping secara visual ini disatukan dengan saling terhubung, ya, didekatkan, kemudian saling terkait, dia menumpang di atasnya, ini juga sebenarnya termasuk mendekatkan, menyatukan juga, ya, disatukan, kemudian memusat, ya, ini lebar ke tengah, ya. Seolah ada pancaran ke kanan dan ke kiri, ya, itu satu strategi yang cukup bagus ini, ya. Jadi bagus karyanya Risma ini, ya. Jadi beberapa ide gagasan dimasukkan di sini, ya. Beberapa ide dan gagasan dimasukkan di sini dalam penataan, dalam gaya, style daripada hurufnya, kemudian pemilihan warna juga begitu, warna cenderung sepia, ya, coklat kecoklatan gitu, ya. Ini kan fintech, ya, warna jadul, warna yang seolah-olah masa lampau kita terbawa. Nah, estetis tadi terkait dengan komposisi visual, ya, penataan. Sementara artistik, ya, artistik itu sebenarnya terkait dengan ekspresi. Jadi ekspresi itu adalah gerak apa, ya, curahan batin. Jadi seorang pelukis itu kenapa dia itu karyanya bisa berbeda, karena dia mengekspresikan gagasan yang berbeda dari orang yang berbeda. Jadi curahan batinnya, pengalaman batinnya dari setiap seniman kan beda-beda. Lalu dia curahkan idenya ke dalam satu karya, dan ini menjadi karya yang unik. Nah, jadi kalian juga bisa menampilkan satu sisi artistik, di mana ada gagasan-gagasan personal yang kalian miliki, yang dia itu merupakan mewakili karakteristik daripada desainernya, ya, mengekspresikan ide-ide spesial dari senimannya atau desainernya, ya. Tidak hanya sekedar sesuatu yang ditata, dikomposisikan saja,
ditata, disusun, tidak saja, tapi juga ada mencurahkan gagasan-gagasan personal dari senimannya. Atau juga ini juga ekspresif, ada ekspresi dari sebuah nuansa budaya, nah, budaya etnis tertentu. Ya, ini kan ekspresi dari nuansa budaya, ekspresi budaya tertentu. Ya, misalnya Jawa, Cina, Western, Barat itu ekspresi gayanya itu terkait dengan situasi budaya yang melatar belakangnya. Ya, jadi kalian bisa membubuhkan ide-ide yang semacam itu juga. Jadi tidak hanya secara visual ditata wujudnya, ya, ditata tengah dengan, tapi juga ide-idenya tadi, termasuk ekspresi personal, ekspresi desainernya, ataupun ekspresi tema dari misalnya ini ekspresi budaya. Jadi nuansa ekspresi budaya Jawa itu kental di sini ya, karena memang temanya mau mengangkat tema budaya. Kita lihat ornamentiknya ini juga ya. Kalau kita lihat ornamentiknya ini kan semacam ikon orang ya, bahkan ikon penari kalau kita lihat tadi ya. Ada mata, ada seolah-olah ada seorang penari yang membawa topi tariannya itu. Nah, ini mengabstraksi ya, mensarikan bentuk nyata ke dalam suatu gagasan abstraksi yang di ikonik semacam ini, itu membutuhkan ide yang spesial. Barangkali Risma mungkin ini mengambil dari mana ini? Yang piringan ini. Coba Pak Adi. Halo Risma. Halo Risma. Risma Fitriani. Bisa dengar suara Pak Adi? Halo. Risma. Oh, komunikasinya ya. Ada ya, itu tadi ya. Jadi tadi kalau kita lihat karya tadi itu ada ekspresi personal dan ekspresi budaya. Waktu kamu menciptakan karya desain juga begitu ya. Nanti apapun desainnya ya, bubuhkan suatu nilai artistik, nilai ekspresi yang sifatnya individual juga, sehingga karyamu akan berbeda dengan karya yang lainnya. Jangan semata-mata hanya menjiplak satu ide gagasan orang lain atau mengambil bentuk orang lain, tapi juga kamu curahkan ide-ide personal kamu itu ya, seperti itu ya. Baik, sebelum Pak Edi lanjutkan komentar di karya kalian, Pak Edi ingin menjelaskan satu hal terlebih dahulu, yaitu tentang buku referensi yang nanti kalian bisa dapatkan dan kalian baca ya. Pak Edi, saya bukunya ya. Saya terlebih dahulu. Kita lihat. Oke, ya. Jadi bukunya berjudul The Art Typography: An Introduction to Typo Icon, ya, ini ya. Understanding Contemporary Type Design through Classic Typography. Jadi kita akan memahami bagaimana seni huruf kontemporer ini melalui perbandingan dengan klasik tipografi. Ya. Nah, ini bukunya cukup bagus, nanti kalian pelajari ya. Bahkan nanti Pak Edi mungkin akan tugaskan untuk membuat resume, untuk memaksa dibaca, ya, dibikin resume, ya. Ada beberapa ya ini dalam bahasa Inggris, dan Pak Edi anggap kalian mahasiswa milenial yang tidak tidak jauh dengan gaya berbahasa multi language ya,
ada berbahasa Jawa, Indonesia, bahkan Inggris. Nah, ini menjadi bahasa internasional yang kalian harusnya di sekolah menengah juga sudah dapatkan. Dianggap kalian bisa beradaptasi dan sekarang peralatannya juga mudah. Penerjemahannya juga bisa memanfaatkan Google Translate dan lain sebagainya. Kalau zaman Pak Edi kuliah dulu, Pak Edi kalau menerjemahkan harus sedia kamus bahasa, ya, diterjemahkan apa namanya itu satu persatu kata, huruf kata per kata, nanti disusun dalam kalimat, tuh lama sekali. Atau kalau pengen cepat ya harus memakai jasa terjemahan. Ya. Kalau sekarang kalian gratis, pakai tinggal ketik di Google Translate, selesai, jadilah. Ya, kalian bisa memahami dengan cepat. Bahkan buku saja, PDF, masukkan ke Google Translate, dia menerjemahkan satu buku itu. Nah, ini kan luar biasa ya. Nah, di sini nanti kalian Pak Di akan tugaskan juga untuk meresum ya. Mungkin secara kelompok ya, secara kelompok ini ya. Ada secara kelompok nanti dipilih apa namanya itu masing-masing kelompok itu untuk memilih poin-poin dari chapter-chapter ya. Ataupun ini ada dua part ya, dua bagian dengan 9 chapter, 9 bab ya. Ya, di sini dibahas tentang persoalan tipografi as an art form. Jadi memahami tipografi sebagai sebuah bentuk seni. Ya, bentuk seni. Ya, seperti Pak dikatakan tadi, seni akan terkait dengan dua persoalan, yaitu tadi salah satunya ya diantaranya yaitu persoalan nilai estetis, nilai keindahan. Ya, tentu nilai keindahan ini adalah menata unsur-unsur visual. Ya, di sini kan ada elemen of design. Elemen ini sebenarnya elemen-elemen visual, di mana elemen yang bisa kalian lihat dengan mata, yang bisa kalian tangkap dari perwujudan suatu karya seni atau suatu karya desain. Ya, nah di sini nanti ada space, ada ruang, ada line, ada garis, ada solid, ada mesh, ya, ada tone, nah, dan ada tekstur, ada plan, ada suatu permukaan, sifat permukaan. Ini ya tekstur, plan. Kemudian juga ada prinsip of design, yaitu terkait dengan kaidah-kaidah. Bagaimana hubungan antar elemen tadi, hubungan antara elemen-elemen visual ini itu membangun suatu bentuk itu pasti akan berhubungan. Ya, relationship-nya bagaimana, hubungannya bagaimana. Transition mungkin ada proses, ada hubungan transisinya, repetisi, perulangan, opposition mungkin ada satu perlawanan, apa ya, ya, ini balance of power ya, equilibrium. Sebenarnya ini ada nanti terbangun balance itu karena ada pertentangan, tarik menarik satu di antara yang lainnya. Ada priority, ada emphasis atau penekanannya di mana, unsur yang lebih ditonjolkan di mana. Ada position, ya, position itu adalah penataan dalam lokasi tertentu, misalnya apakah dia di atas, di tengah, di samping, di kanan, di kiri. Ini seorang desainer akan mempertimbangkan prinsip-prinsip hubungan itu, termasuk ada balance, emphasis, kontras, ritme yang kemarin, irama, ya, ini juga menjadi pertimbangan di dalam unsur seni daripada huruf ini ya, karena kita pandang tipografi as an art form, sesuatu yang memiliki nilai indah. Bahkan tadi Pak Edi kemukakan ada nilai ekspresi ya, seperti karya Risma tadi, ekspresi ide gagasan personal. Jadi kamu punya ide-ide personal mungkin ya, ataupun juga ekspresi budaya juga bisa ya. Ekspresi budaya tadi seperti budaya Jawa tadi ya, karyanya Risma budaya Jawa tadi ya. Itu kalian pertimbangkan ya, unsur-unsur ini. Lalu akhirnya akan membentuk suatu komposisi dan eksperimentasi. Nah, kalian kan juga Pak Edi latih untuk membuat suatu komposisi huruf-huruf tadi ya. Pertimbangannya ini ada elemen-elemen ini. Coba kita lihat ya, kita lihat sekilas di apa namanya itu buku ini ya. Di part 1 ini ya. Oh, ada part 3 ternyata ya. Ada part 4 ya.
ya. Jadi nanti kita akan coba juga pembahasannya ternyata tidak hanya dari aspek komposisi, tapi juga kaidah-kaidahnya, bagaimana printing method juga akan dibahas di sini ya. Anatomi daripada huruf juga dibahas di sini. Ya. Kemudian juga nanti di part 3, di part 3 ini latihan, exercise in design. Jadi ini akan kita juga kalian temukan di sini bagaimana latihan-latihannya untuk tipografi ini ya. Creating and educated determining a logo ya. Logo itu bisa terbangun dari logo tulisan, logo type, misalnya kayak tulisan Coca-Cola, Kompas, Tempo, itu kan huruf-hurufnya menjadi logo type. Ya. Termasuk dibahas dalam The Computer and Typographical Direction. Ya. Jadi ini membahas tentang perkembangan tipografi. Dulu semula tipografi ini adalah cetak. Ya. Cetak nanti juga cetaknya itu semacam stamp ya. Jadi hurufnya itu kemudian dikasih tinta, kemudian ditok ya, ke suatu permukaan kertas ya, sehingga membekas di sana secara manual. Nah, sekarang printing sekarang kan elektronik ya. Oke, kita coba lihat ini ya. Nah ini typography as an art form ya. Jadi sebenarnya aturan dalam tipografi yang dipandang sebagai seni ini sama dengan the same rules as the other arts ya. Jadi sama dengan aturan untuk perancangan atau pembuatan karya seni yang lainnya. Jadi di mana bisa kita akan ada definisikan tadi kan, ada elemen visual yang terlihat, ada komposisi ya, dia ditata dan berhubungan antara unsur-unsur tadi ya, unsur-unsur, ada atribut daripada desain itu juga ya. Jadi unsur-unsur yang menyusun daripada desain tadi ya. Nah, desain ya. Jadi sesuatu karya itu akan dilihat dari dua hal ya. Jadi unsur-unsur penyusunnya, unsur visual itu juga strukturnya, struktur. Ya, seperti manusia. Manusia ini kan ada unsur-unsurnya, ada mata, ada hidung, ada telinga. Tapi ketika dia dibangun suatu struktur bangunan namanya manusia, seperti rumah juga begitu kan. Ada atap, ada dinding, ada lantai, ada jendela, ada pintu, itu kan elemen-elemennya. Tapi ketika disusun, dia akan membangun suatu tipe bangunan rumah yang berbeda-beda. Nah, ya, seperti itu. Kita pandang tipografi juga sebagai as an art, ya, sebagai sebuah karya seni. Nah, tentu elemen-elemen desain ini, unsur-unsur desain ini, kita akan melihat unsur-unsur visualnya, unsur yang bisa dilihat. Ada space, ya, ada space. Jadi kalau kita lihat, ini seseorang itu bisa mempersepsikan adanya suatu ruang, ya, dengan gelap terang saja kita bisa menangkap adanya suatu bentuk juga ya, bentuk dan adanya struktur juga. Ini kan bangunan, kita melihat ini adalah bangunan kota ya, dengan hitam dan putih, tapi secara persepsi manusia menangkap ini adalah sebuah siluet, bayangan dari kota. Nah, ini kota di Amerika ya, misalnya itu ya, kota pencakar langit ini. Nah, ini adalah persepsi visual bisa dibangun ya. Jadi ruang di dalam dua dimensi itu juga bisa dibangun. Jadi kita dengan apa namanya itu membangun satu persepsi visual. Kemarin ya. Nah, ini siluet ini ya. Jadi kita bisa menangkap adanya bentuk dan struktur juga.
ya, bentuk dan struktur. Ya. Nah, di dalam huruf pun juga demikian ya. Jadi kalau kita melihat, nah sebelum ke sana ini satu contoh ya. Kalau kita disederhanakan kembali bahwa ini ada ruang nyata, ya. Kemudian di sini disederhanakan, ruang itu dibangun dengan garis-garis yang mewakili dari bentuk dan ruangnya ini ya. Ya, ini kan dibikin satu semacam sketsa ya. Nah, kalau kita lihat ini ruang nyatanya, ini menjadi inspirasi, kemudian diambil, diabstraksi dalam satu bentuk dari garis-garis tebal dan tipis ini, dan membentuk ruang yang sama dengan apa, dipersepsikan sama dengan ruang yang nyata ini ya. Kita akan bisa melihat ada suatu lorong ya, yang dari pandangan jauh itu menyempit dan di sebelah lorong sana ada pintu ya. Kemudian di sini juga demikian, walaupun ini diabstraksi, di apa ya, di saripati bentuknya ditangkap dalam sebuah garis tebal dan tipis ya. Ini mewakili dari suatu keadaan. Nah, jadi ini interpretasi dari gambar fotografi diinterpretasikan dalam sebuah gambar ruang dari garis, unsur-unsur garis tebal dan tipis ya. Nah, itu ya. Nah, ini ruang, persepsi ruang bisa dibangun. Kalian bisa menciptakan ruang juga dengan komposisi elemen visual ya. Apapun itu elemen visualnya, kalian bisa menciptakan suatu ruang maya karena tidak bisa ditangkap 3 dimensinya ya. Ruang itu juga mengakibatkan kita juga akan bisa melihat apa ya, menangkap bentuknya menjadi lebih jelas ya. Dan kalau bangunan kan ruang-ruangnya juga ditata ya. Tulisan pun ya, space ya, spasi juga ya. Jadi orang itu huruf-huruf ini kan saling bersinggungan ya, bertetangga dengan huruf yang lain. Kalau huruf-huruf ini kemudian ditata tidak ada spasi ya, tidak ada jeda, tidak ada ruang antara huruf dengan huruf yang lainnya seperti ini. Words run together without space ya. Jadi ini semuanya berjalan tanpa ada spasi, ada ruang di antaranya sehingga kita tidak akan menangkap dengan jelas. Jadi ruang itu dibutuhkan untuk kita sejenak memahami bentuknya. Ya. Jadi orang itu juga demikian, dia kalau bentuknya itu tidak teratur ataupun tidak ada ruang itu ya dempet-dempetan ini ya. Atau kalau misalnya di tata kota pun ya, rumah antar tetangga itu sangat rapat, tidak ada ruang. Nah, makanya di dalam public space, dalam ruang umum itu kan juga demikian. Orang itu jenuh dan orang itu akan bingung. Orang itu akan tidak bisa memahami situasinya, mengakibatkan dirinya tidak nyaman, tidak terasa indah. Seperti huruf ini ya. Kalau di ini misalnya dikasih spasi, kita akan menangkap jelas suatu kalimat yang bisa dibaca. Tanpa adanya ruang, kita kesulitan menginterpretasi. Demikian juga visual, ya. Jadi huruf pun demikian, visual pun demikian. Dibutuhkan satu ruang yang bisa menangkap pesan bentuknya itu menjadi lebih jelas. Musik pun kan juga demikian. Ada jeda, do, re, mi, fa. Itu kan dalam musik itu ada di samping ada nada, ada juga interval, ya. Ada jarak, ada ruang juga di dalam suara, dalam musik, ya. Nah, kita bisa mempersepsikan di sini juga ruang ini terbangun misalnya ini sempit. Putih ini sebagai suatu ruang yang sempit ya. Kalau kita lihat ini kan, lalu dia melebar, melebar dan persepsi kita terhadap bangunan hitam, bentuk hitam ini ya. Itu juga ini kurus, ini tebal ya. Akhirnya bangunan ini tebal dan menimbulkan persepsi bentuk di mana relasi antara space and mass ya, sesuatu yang ruang kosong ini ya, ruang jarak dengan sesuatu yang
solid yang bisa kita tangkap secara misalnya hitam ini ya, hitam dengan yang putih ini ya. Ya, kita bisa melihat misalnya ini ada ruang putih ini sebagai suatu ruangan ya, dia yang kecil membesar akibatnya bangunan yang hitam ini, bentuk yang hitam ini semakin mengurus ya. Nah, ini kalian bisa bermain di situ ya, antara ruang dan mesinnya, antara yang putih yang dengan yang hitam ini ya. Jadi kita bisa memadukan dua unsur itu dan membangun relasi hubungan antara dua unsur visual itu tadi, antara ya hitam dan putih ya. Yang solid, yang hitam ya, yang ada isinya, kemudian sementara kita persepsikan yang putih ini kosong. Jadi ini bisa hanya dua unsur tadi, kita bisa memahami bentuk secara lebih jelas. Ini kekuatan the power of space ya. Kita akan menangkapnya forms ya, bentuk itu menjadi lebih jelas dengan permainan antara ruang ini ya. Lain juga demikian, jadi ada unsur visual lain itu berupa garis ya. Lain juga demikian, lain. Nah, ini kita melihat lain. Bentuk lingkaran ini tersusun atas satu garis ya, yang di sini sebelah kanan ini kemudian terputus dan bawahnya ya. Nah, jadi dia apakah nyambung atau tidak? Apakah dia garis yang lurus atau garis yang meliuk-liuk? Ya. Jadi dan dia akan memiliki ketegasan ya. Jadi garis yang lurus dengan garis yang meliuk-liuk ini kesan daripada garisnya ya, kekuatannya, kekuatan perhatiannya juga ya, karakternya, kekuatan karakternya juga berbeda antara garis yang tegas lurus dengan garis yang melengkung-lengkung misalnya gitu ya. Jadi nanti juga akan huruf-huruf juga, ini contohnya ini kan hurufnya ini juga tersusun atas satu garis yang tegas ya, A, V, W, Y, dan itu memiliki arah yang bisa dibaca ya, apakah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah ya. Jadi, kemudian ini ya, direction ya, jadi ada unsur direction atau arah dari perhatian kita ya, persepsi terhadap perhatian kita terhadap bentuk ini ya, seolah-olah didorong, ada dorongan berimbang untuk garis lurus dari kanan dan ke kiri. Huruf A itu mengarah ke atas, huruf V mengarah ke bawah, W itu tersusun atas bawah, ke atas ke bawah ya. Jadi Z ya, pergerakan, ada movement, ada pergerakan menuju ke arah tertentu ya. Nah, ini juga persepsi terhadap bentuk ini ya, dipengaruhi oleh juga direction arahnya. Jadi di samping garis ya, tapi juga ada kalau misalnya di sini ya, dalam karakter ini kan ada garis tebal, ada garis tipis, ada yang tebalnya bervariasi ya, tebal semua atau tebal tipis. Itu juga kalian bisa memainkan karakter huruf gitu ya. Tergantung ide atau konsepnya nanti ya. Ya. Kita lihat solid and mass ya. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat ini ada huruf yang tebal ya. Huruf yang tebal, yang masif ya. Yang masif, yang solid ya. Yaitu dengan yang tipis ini ya. Ini ternyata kesan visualnya juga berbeda. Bahkan ketika dia menempati suatu ruang ya, kotak ini sebagai ruang penataan ya, huruf yang kecil ya diletakkan dengan dia ukuran yang berbeda-beda, ini pengaruhnya terhadap
pada komposisi juga berbeda. Ini kalian melihat ya, semacam baju juga ya. Ada kesan yang penuh, ada kesan yang longgar, ada kesan yang sesak. Ya, ini jadi ini ukuran ya. Volume of space ini juga ukuran dari ruang itu juga akan menjadi pertimbangan ya. Jadi kalian kalau menata huruf itu ukuran ruangnya seberapa ya. Misalnya kalian buat PowerPoint gitu ya. Biasanya kalau PowerPoint itu proporsinya kalau untuk body text kalau 12 ya kurang begitu terbaca, kecil dia. Tapi kalau untuk cetak di printer di A4 di sebuah kertas ya dia bisa dibaca. Tapi kalau untuk slide proyektor dengan space-nya itu untuk ukuran untuk di dalam PowerPoint itu biasanya 24 baru bisa dibaca. Ya. Terus kemudian juga penataan, ada kesan longgar, kesan padat, ya, volumenya perlu dipertimbangkan, ya. Ya, ini ada yang tipis, ada yang tebal, bold, ya, tebal, jadi hurufnya ini garis yang tipis, garis yang tebal, ya. Kalian pertimbangkan, ya. Nah, ini satu contoh ya. O, dari O ini kan O yang tipis dengan O yang tebal, ini akan menciptakan karakter bentuk yang berbeda-beda, ya. Jadi biasanya ini kalau ketebalan ini juga bisa dengan mengarah pada misalnya ya ini kan keluar ataupun ke dalam dari suatu penebalannya kemana, bisa keluar bisa ke dalam ya. Ini kemudian itu menjadi lebih tebal ya. Nah ini satu contoh misalnya ya, ada dua O yang dimana itu dia tersusun atas garis yang tipis, lalu garisnya menebal sehingga solid, ya, masif, dia akhirnya bergabung. Dan ini karakternya juga berbeda. Nah, tapi tadi yang perlu diperhatikan distan tadi ya, jarak antara, ya, spasi, jarak antar unsur, gitu ya. Misalnya ini kan dada goes itself or nothing for dada is priceless ini ya. Ini ada yang ditata berhimpitan, rasanya kurang enak dibaca. Nah, keindahan itu termasuk di dalam tipe ini adalah bagaimana kita bisa membaca dengan nyaman. Maka diperlukan karakter yang tipis dengan jarak tertentu atau karakter yang tebal dengan distan tertentu, bagaimana kita menyusun sehingga enak dibaca. Ini kan yang bagian atas ini berhimpitan dan susah, kita kurang nyaman untuk membacanya. Sementara yang di bawah dengan jarak yang pas masing-masing huruf, kemudian juga ada masing-masing kata, itu juga memudahkan, mengenakkan, karena tadi estetis itu terkait dengan bagaimana situasi persepsi kita itu merasa nyaman, enak untuk menikmatinya. Ya, ini kan lebih indah yang di bawahnya daripada di atas. Ya. Lain halnya nanti dalam seni, ya, Kemudian huruf itu juga memiliki tone. Tone itu adalah nada. Jadi nada itu kan ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu kan nada dalam musik. Tapi kalau dalam visual ini ada putih, grey, jadi nada grayscale ya, grayscale ya. Jadi skala nada daripada putih ke hitam itu ini bertingkat ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ibaratnya kalau kita analogikan dengan musik, ini tonnya berbeda, nadanya berbeda, ya. Sampai kepada huruf juga demikian ya.
huruf itu kecil, ini juga nadanya berbeda. Kita lihat ini huruf kecil-kecil, ya, ini huruf kecil-kecil. Ini juga tonnya berbeda dengan huruf yang besar. Ya, huruf kecil dengan ukuran space kotak paragraf, ya, paragraf kotaknya ini sama, tapi karena kecil dan ukuran hurufnya itu berbeda dan menimbulkan kalau kesan perbedaan nada juga, ya, tonal, ya, tonal value, ya, nilai nadanya juga berbeda, ya, nilai nadanya juga berbeda. Ya, ini misalnya kalau dalam analogi dengan warna tadi, ya, ini ya, futura, sama-sama futura. Futura light tipis itu seperti abu-abu yang keputihan ini, ya. Lalu futura heavy dia makin tebal, seperti ya juga seperti abu-abu yang agak lebih tebal lagi. Yang paling hitam, ya, warna hitam, nada warna yang paling hitam futura extra black. Ya, itu kan sehingga sama-sama futura itu tonnya berbeda, ya. Tipis, tebal, 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 tebal sampai tebal sekali, ya. Demikian pula ton dalam warna ada grayscale, skala putih, putih kehitaman terus sampai ke hitam pekat. Nah, tentu kalian butuh pertimbangan untuk memadukan antara ton-ton huruf yang berbeda, ya, ton-ton huruf yang berbeda, tentu kalian akan mempertimbangkan nada. Jadi seorang desainer visual itu kayak musikus juga, ya, kayak musikus, kayak pemusik, ya, dia memainkan nada. Nah, ya, lagu kan begitu. Indonesia, tuh, gundul gundul pacul cul, domi domi fa sol sol, itu kan musiknya terbangun dari nada yang berbeda-beda, domi domi fa sol sol. Nah, ini kan juga demikian. Ini kalian mainkan nada-nada visual membentuk satu komposisi gambar. Ya, itu seperti musik sebenarnya. Kalau seorang musikus, seniman itu hampir sama, ya. Cuman unsur-unsur yang dikompos, yang ditata itu bermacam-macam, ya. Kalau seni musik, nada dan karakter unsurnya adalah suara. Suara alat musik petik, suara alat musik gesek, alat musik pukul, itu berbeda sehingga dia komposisi menjadi musik. Kemudian juga ton nada suara, karakter juga, karakter suara laki-laki, sopran, bass, tenor, ya, suara, karakter suaranya juga berbeda, termasuk seperti karya visual itu ada nada yang berbeda, juga karakter yang berbeda, ya, karakter dari warna, juga karakter dari garis, ya, garis, warna, bentuk, itu masing-masing memiliki karakter, tekstur, ya, sifat permukaan. Itu karakter beda, tinggal dikomposisikan, ya. Nah, tadi Pak Edi singgung adanya setelah adanya tone, nada ini ada juga tadi kan tekstur, ya. Jadi huruf itu juga bisa membangun tekstur, ya. Seperti kalau kita lihat antara tekstur dari kayu dengan besi, itu kan sifat permukaan besi sama kayu kan, kalau kita lihat secara visual, kayu ada guratan-guratan umur kayu itu, garis-garis yang membangun. Sementara kalau besi itu solid, kempling atau shining, ya, ataupun bercahaya, ya, terkena pantulan cahaya gitu, ya. Sementara kalau kayu agak dop, agak redup, itu kan sifat teksturnya juga berbeda. Kalau besi, misalnya aluminium itu diraba pun dilihat berbeda dengan kalau kita melihat misalnya kayu pun sama, beda. Kayu jati sama kayu kelapa itu teksturnya berbeda, ya. Jadi huruf pun juga bisa membangun tekstur, ya, sifat permukaan. Ini kita lihat ini. Mungkin dengan permainan apa namanya itu jarak, ya, spasi yang berbeda, ya, ini
Ini teksturnya berbeda, ya. Paragraf The History of the Modern Alphabet, ini ya. Paragraf ini dua-duanya itu ternyata berbeda karena yang satu, yang atas ini dibentuk dari ukuran 10 poin ini ya, Helvetica sama-sama 10 poin, ukurannya sama, tapi yang atas Helvetica reguler, yang bawah Futura Light, jenis tipografinya. Akhirnya membentuk satu sifat permukaan yang beda. Nah, ya. Makanya kalau buat laporan resmi kan Times New Roman ya, ataupun nanti kenapa memilih itu, sepakatan saja. Oh, kalau untuk ini untuk jenis laporan formal menggunakan Times New Roman, spasinya 1,5 atau 1 ataupun 2 itu akan menimbulkan kemudahan dalam memahami paragraf, ya, termasuk di mana di situ akan menimbulkan visual yang berbeda. Kenapa laporan menggunakan roman ya, tentu dia mudah dibaca. Kalau dia menggunakan skrip karena banyak paragraf dalam satu chapter, satu buku, nah, susah membacanya. Nah, ini ya. Nah, jadi perulangan ya, repeating the same or similar shape. Jadi bentuk yang sama dan diulang-ulang dengan karakter bentuk itu akhirnya membentuk sifat permukaan atau surface structure ya. Jadi permukaan satu struktur bentuk itu berbeda karakternya dan bervariasi. Yang dengan jenis huruf dan variasi, paragraf ini bervariasi. Makanya kalau kamu membuat poster, ya poster itu juga unsurnya tidak hanya tekstur yang tercipta dari background atau satu ruang atau satu shape atau satu permukaan bentuk itu, tapi juga termasuk paragrafnya itu, huruf-hurufnya juga bisa menciptakan suatu karakter teksturnya. Apalagi ini ya, kita lihat ini ya. Nah, ini semacam pattern pola yang berulang ya. Wah, ini tulisan pada jenis Portuline Mazarin people dibandingkan dengan dekoratif ya, unsur dekoratif visualnya. Dan ini dalam huruf ya, huruf dengan tipe. Nah, ini kita bisa membaca melihat bentuk teksturnya juga memiliki karakter yang unik, yang khas ya. Baik tekstur sifat permukaan dari huruf-huruf dengan tipe huruf yang seperti ini ya. Ini dengan dekoratif ya, unsur-unsur gambar dekoratif ini ya, karakter sifat permukaannya. Jadi kalian bisa memainkan itu juga. Kalian bisa merancang dan mempertimbangkan karakter dari sifat permukaan yang terbangun. Ya, jadi kalau tadi kan perulangan dengan kesamaan karakter itu juga dibangun dengan adanya konsistensi jarak yang berulang ya. Ini jarak yang rapat dengan yang longgar juga itu akan menciptakan suatu karakter bentuk yang berbeda ya. Dan kalau dipadukan dengan tekstur ya, tekstur ini kan tekstur kayak semacam batuan ya, huruf ini apakah dia bisa terbaca ya, dengan mudah ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan apakah terganggu dengan tekstur ya, dia dicetak dalam suatu permukaan yang bertekstur, bagaimana intensitas teksturnya itu pas ya, mengakibatkan hurufnya juga terbaca, teksturnya juga bisa menjadi elemen visual yang unity atau menyatu dengan huruf-hurufnya ya. Kita lihat di sini ya. Plain ya, jadi
Jadi kalau kertas itu kan sesuatu yang sifat permukaan datar gitu ya. Nah, jadi kertas itu ya. Jadi flat surface permukaan dari kertas yang datar ini ya. Nah, ini nanti ketika huruf-huruf atau bentuk-bentuk itu dituliskan di sana, dia akan menempati dalam suatu ruang atau suatu ruang penataan di dalam kertas yang datar. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika dicetakkan di dalam kertas, persepsi bentuk kita ya, ada ruang datar, tapi termasuk dengan ruang tiga dimensi juga ya. Kita melihat ruang mendatar dengan ini kali ini tiga dimensi ya. Jadi tadi sudah melihat, tadi juga di karyanya Risma tadi kan ada ruang tiga dimensi yang dibangun. Ini juga ya. Coba kita lihat di sini dengan apa, shadow atau dengan memberikan efek garis ketebalan ya. Nah, kalau ini mungkin dengan permainan shadowing ya, bayangan ya, atau menarik garis ketebalan. Itu perspektif ya. Ya, jadi kesan ruang tiga dimensi ini kalau kita lihat di dalam gambar itu ada efek perspektif, di mana akan ada semakin jauh semakin menghilang atau semakin ketemu dalam suatu titik temu. Ini kalau ditarik sudut-sudut dari huruf itu ke dalam satu titik temu, akan tercipta ruang, ya, akan tercipta ruang perspektif ya. Nah, ini bisa kalian juga wujudkan atau kalian mainkan, kalian berkreasi dengan karakter ruang ini ya. Nah, misalnya ini kan juga bangunan, ini kan ada meruang ya. Nah, kalau huruf juga begitu, bisa dibangun suatu ruang ya. Huruf juga bisa dibangun suatu ruang. Ya. Oke, saya kira sementara ini dulu kita beralih ke karya ya. Kita beralih ke karya. Itu penjelasan Pak Edi tentang, nanti bisa dibaca di buku itu ya. Ini Pak Edi coba menerangkan kalian ya sebagai sampel untuk bagaimana memahami buku tadi ya. Pak Edi membaca beberapa kalimat-kalimat bahasa Inggris apa yang dimaksudkan itu, coba Pak Edi terangkan kepada kalian. Nanti kalian Pak Edi tugaskan juga untuk membacanya dan menerangkannya, membuat resume apa yang kalian bisa tangkap dari chapter-chapter buku itu, kemudian kita diskusikan nanti di dalam dengan cara apa? Mahasiswa mempresentasikan hasil resumenya kepada kawan-kawannya, nanti Pak Edi komentari dan kita sama-sama diskusikan di situ. Ini akan lebih interaktif ya. Sebenarnya dulu kalau waktu klasikal tatap muka itu menarik sekali ya, kita ada satu ruangan kita tapi ini ya pakai secara virtual juga walaupun dengan kendala-kendala yang ada ya. Jadi Pak Edi juga merindukan kuliah tatap muka, ada mahasiswa presentasi, kemudian kita diskusi ya, seru-seruan di dalam kelas itu ya, itu kita rindukan. Ini sudah pada vaksin belum ini ya? Coba dapatkan vaksin, nanti salah satu syarat agar tatap muka itu mahasiswa dan dosennya sudah divaksin ya. Jadi sudah Pak, sudah Pak. Nah, bagus ya, supaya kita nanti mendorong supaya kangen Pak Edi juga kuliah tatap muka ya. Itu. Oke, kita sekarang coba akan tadi ya beberapa pemahaman konseptual tadi kita lihat di karya kamu coba ya. Kita lihat di situ. Siapa ini yang mau kita yang sudah yang kemarin belum sempat dikomentari, siapa ini yang pada pertemuan yang lalu, siapa yang sudah, siapa, ayo. Punya saya Yusuf ya, siapa? belum Pak. Benyamin, Yusuf, coba kita lihat ya, kita cari ini, tapi sedang mengumpulkan di anu ya, di classroom ya. Oke, kita share, kita cari karyanya Benyamin dan Yusuf.
Oke, berarti areanya Risma ini ya tadi ya, sudah kita kembali. Ini Benyamin, oke ini ya, karyanya Benyamin. Nah, ini karyanya Benyamin ya. Nah, kita lihat ini ya, karya Benyamin ini kan ini juga ada permainan space ya, satu ruang juga ya, yang dibangun dengan siluet ya, space ya, satu siluet dari orang yang sedang ini ya, kemudian dengan background dari tone nada yang ini juga tone ya, jadi kalian melihat ini tonnya, ini hitam pekat, ini agak keabu-abuan ya, belum juga dimainkan dengan warna grey dan warna biru, hitaman barangkali gitu kan, ini ada unsur sedikit bayangan warna merah kemerahan ya dalam bentuk bayangan ya, seperti bersinar begitu ya, dan ini menggambarkan satu ruang tiga dimensi juga, ini kan lebih menarik ya, jadi tapi pembangunan tiga dimensi ini dengan overlapping ya. Ya, ini kan ini saling menumpuk. Latar depannya hitam, kemudian belakangnya tonnya berbeda, tonnya agak keabu-abuan, tonnya ya. Terus ke belakang lebih apa ya, lebih suram lagi ya. Sehingga seolah-olah ini akan semakin suram, jelas-jelas dan akhirnya hitam. Dia yang paling depan. Menimbulkan satu ruang tiga dimensi ke dalam sana. Lalu pungguk merindukan bulan ya. Lalu disatukan dengan tema ini ya. Jadi ada bulan ya. Kemudian di sini langit dengan bintang-bintang ya. Ya cukup bagus ini ya. Dari segi tematiknya ya. Cukup kena tema message-nya ya. Tunggu merindukan bulan. Nah, ada seseorang yang sedang berharap ya, atau merindu ya, ada seseorang yang berharap ya, ini ikon dalam bentuk ikon, ada siluet berbentuk seperti manusia ini ya, di dalam suasana temaram malam, di ruang terbuka, di luar ada pohon, ada langit, ada bintang ya, cukup bagus sekali ini ya. Kemudian di arah tadi ya, arah direction tadi ya, arah tadi ya, ternyata ini juga arahnya dari kiri ke kanan atas, ini kan diagonal namanya, kan arahnya diagonal. Ini bukannya tidak sengaja ya, ini ada pertimbangan kenapa dia diletakkan, kenapa orang ini tidak di sebelah kanan, tidak di tengah, karena dia mau mengarahkan kepada arah diagonal ya. Dari kiri, pojok kiri, kemudian ke tengah, kemudian ke kanan atas, kiri bawah, ya, itu kan arah diagonal. Jadi kalian juga begitu. Arah itu kan bisa mendatar, menyamping, atau ke atas, vertikal. Atau dia spiral, memutar, berputar, arahnya berputar. Atau melingkar, dia membentuk satu arah melingkar. Ya, jadi ini kalian apa namanya, bisa mempertimbangkan arah ya, mempertimbangkan arah tentunya ya. Cukup bagus ini Benyamin ya, komposisimu, unitnya juga ya, tidak ada masalah ini, jarak antar huruf juga cukup
tidak ada terkesan terpisah ya. Kemudian juga di sini jarak antar elemen unsur ya, manusia dengan tulisan, dengan bulan, proporsi ukurannya juga pas. Nah, tadi kan space ruang itu kan bisa dengan ukuran yang besar, dia menempati ruangan yang sempit, dia kesannya sesak. Ini ukuran hurufnya ini dengan tulisan dengan kertasnya atau ruang penyajiannya itu pas, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Bagus ini. Oke, Benjamin sudah berhasil membuat satu komposisi di gagasan, termasuk gagasan yang satu tadi siapa tadi? Yusuf ya. Yusuf mana ini? Yusuf. Oh nih, Yusuf Yasmianto. Ya. Yusuf Yasmianto. Oh, Yusuf Yasmianto apa ini? Dalam bentuk drive. Oke. Drive. Nah, tentu karya-karyanya semakin tugas keberapa mestinya makin bagus ini ya. Nah, semuanya mesti begitu, belajar dari kekurangan atau kelemahan. Pratinja tidak tersedia, ini filenya agak besar nih ya. Untuk ke Pak Edi filenya kecil tidak masalah ya. Ya ini Pak Edi download dulu dia, karena filenya agak besar membutuhkan download. Ya. Download tipografi. Oke. Oke. Karya Yusuf Yusmianto. Baik, ya, nih. Ya. Wake up and sleep again. Wah, pesannya. Ini ya. Oke, ya. Nah, maka tematiknya adalah tidur dan bangun kembali. Berarti ini ada perpindahan waktu, ya. Ada malam hari tematiknya, ya. Dia bangun dengan satu tematik apa namanya, bintang-bintang yang bertebaran ya. Oke ya, bintangnya ini acak ya. Bintangnya ini acak, bertebaran di atas ini ya. Mungkin salah satu kritik Pak Edi, variasi daripada bintangnya ini ya, mungkin bisa agak lebih dibikin variatif lagi dengan ukuran yang tidak hanya tunggal ya. Ada bintang yang agak redup, ada yang kecil, ada yang gede. Karena sekalian acak ya, acak di dalam ukurannya juga ya. Kemudian penataan ini ya, ada yang kecil, nanti mungkin bisa mengisi ruang-ruang yang ada space-space yang kosong ini dengan bintang-bintang yang kecil, misalnya begitu. Sehingga dinamika daripada tone yang berbeda, ukuran yang berbeda, tone dalam size, nada dalam ukuran itu juga bisa memberikan nuansa yang lebih dinamis, ya, nuansa yang lebih variatif juga, ya. Jadi sudah bagus ya, jadi menyatukan temanya, sekaligus kalau bagian atas ini itu, nah ini kalau kritik Pak Edi, ini distan ya, jarak atas ini ya. Ini kalau saya potong ya, misalnya ini ya, ini jarak tepi atas dengan lingkaran ini terlalu lebar ya. Sebenarnya ini bisa dinaikkan ya. Sehingga di sini pun juga ada distan antara apa namanya lingkaran bawah dengan ini kasur ya. Dengan tempat tidur ini ada distan ya. Distan yang atas ini terlalu lebar sehingga kesannya ruang ini mubazir ya. Kalau saya potong saja ruang ini, dipotong lebih bagus lagi nih. Ini dipotong dari atas diturunkan. Atau salah satu alternatifnya dari atas ini kita turunkan sedikit. Ya. Lingkaran ini kita naikkan sedikit, mengurangi jaraknya. Bisa saja kemudian kepadatan bintangnya ini bagian atas ini agak padat, ke bawah melonggar gitu ya. Ke bawah melonggar. Ya, misalnya begitu. Itu juga akan lebih bisa mengimbangi dari
bobot perhatian yang di kasur, bunga, dan ini ya. Jadi salah satu karakternya misalnya distan itu kalau berkelebihan, kalau kita potong, ya, kalau kita potong jaraknya, kita kurangi jaraknya. Nah, ini agak, ya. Jadi distan itu kalau berkelebihan, kita potong. Ya, kalau kita potong, itu dia tidak akan mengurangi nilai. Ya, gitu. Halo Yusuf. Yusuf bisa dengar suara Pak Edi? Sambil. Iya, Pak. Halo Yusuf. Halo. Yusuf bisa dengar suara Pak Edi? Dengar, Pak. Oke ya. Jadi ini nampaknya ada hambatan ini, sinyal juga ini. Ya, Pak Edi kok melingkar-lingkar ini ya. Pak Edi suaranya bisa didengar lancar, Yusuf? Bisa didengar lancar, Yusuf? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke ya. Jadi tadi distan sebelah atas ya, itu agak lebih ya. Jarak atasnya ya. Ini lingkarannya bisa dinaikkan sedikit. Sehingga di bagian bawah itu ada jarak juga antara lingkaran bawah dengan kasur, kemudian mengurangi jarak antara atas dengan bawah. Atau alternatif yang lain, bintang-bintang ini mungkin dari atas ini semakin padat, makin longgar ke bawah. Nah, itu kritik Pak Edi. Tapi sebenarnya sudah bagus, hanya itu satu kelemahannya dari desain ini yang menurut Pak Edi masih bisa diperbaiki. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Oke. Ini sudah hampir jam 9. Baik ya. Saya kira nanti dari 3 ya, dari karya Risma yang di depan tadi, kemudian karya Yusuf, karyanya Benyamin tadi, kalian juga bisa mempelajari sisi kelemahannya dan kelebihannya ya. Tapi sudah cukup ada peningkatan dan cukup idenya cukup bagus, kreatif, dan segi komposisi juga sudah mempertimbangkan balance, variasi nada, juga arah juga gitu ya. Nah, nanti Pak Edi berikan buku tadi ya untuk bisa dipelajari, nanti share apakah bisa langsung di Pak Edi masukkan di grup, bisa kalian download langsung dari WA. Kalau tidak cukup ya nanti linknya dari Drive nanti ya. Kemudian untuk absen ini mungkin videonya belum terkonversi jadi, nanti yang penting bisa absen dulu. Nanti kalian bisa absen di si akad habis kuliah ini ya. Sambil nanti menunggu videonya dikonversi, barangkali ada teman-teman yang tidak sempat hadir di Zoom ini bisa belajar dari kuliah. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Selamat malam, selamat belajar, sehat selalu, semoga sukses ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.